Mereka bukan sekadar pasukan darat biasa. Inilah ujung tombak serangan cepat TNI Angkatan Darat, kavaleri. Dengan tank Leopard, Harimau, dan panser buatan dalam negeri, kavaleri siap menerjang medan perang manapun. Dalam dunia militer, kavaleri dikenal sebagai pasukan tempur berkendaraan yang mampu bergerak cepat dan menghancurkan musuh dengan daya gempur tinggi. Dahulu berkuda, kini mereka berpindah ke kendaraan lapis baja lebih kuat, lebih cepat, dan lebih mematikan. Tugas utama kavaleri bukan sekadar hadir di medan perang, tapi menjadi ujung tombak penentu kemenangan. Mereka bergerak cepat, menghantam keras, dan tidak memberi kesempatan musuh untuk bernapas. Kavaleri bertugas melakukan serangan cepat, menembus garis pertahanan musuh dengan kekuatan kendaraan lapis baja. Mereka juga menjadi tameng sekaligus palu godam bagi pasukan infanteri, memberikan tembakan dukungan di saat paling krusial. Dan yang paling penting, mereka siap bertempur di berbagai medan, dari hutan lebat, pegunungan tinggi, hingga gurun pasir dan kota padat penduduk. Dimanapun dibutuhkan, kavaleri hadir membawa kekuatan, mobilitas, dan daya hancur yang tak bisa diabaikan. Senjata utama kavaleri, tank Leopard 2 RI asal Jerman, modifikasi oleh Indonesia. Jenis, Main Battle Tank, MBT, persenjataan, meriam Smoothbore 120 mm. Keunggulan, lapisan baja komposit, sistem kendali tembak digital, dan proteksi aktif. Sangat cocok untuk pertempuran terbuka dan melawan tank musuh. Peran, andalan utama kavaleri untuk pertempuran berat. Panser Anoa buatan PT Pindad, Indonesia. Jenis, APC, Armored Personnel Carrier. Konfigurasi, 6x6 dan 4x4 persenjataan. Senapan mesin 7,62 mm atau pelontar granat otomatis. Fungsi, mengangkut pasukan dengan perlindungan balistik dan mobilitas tinggi, terutama di daerah urban dan semi perkotaan. Panser Badak buatan PT Pindad, Indonesia. Jenis, Fire Support Vehicle, FSV, persenjataan, meriam 90 mm. Keunggulan, cocok untuk mendukung infanteri dengan tembakan langsung ke posisi musuh. Mobilitas, lebih ringan dari tank, namun memiliki daya hancur besar. Tank Harimau, Kaplan MT, kolaborasi, Indonesia, Turki, FNSS dan PT Pindad. Jenis, Medium Tank, persenjataan, meriam 105 mm, fitur modern, sistem kendali tembak digital, proteksi modular, dan mobilitas tinggi. Peran, menjembatani kekuatan antara tank berat, Leopard, dan kendaraan tempur ringan. Cocok untuk wilayah dengan infrastruktur terbatas seperti pegunungan dan hutan. Dalam operasi militer modern, kavaleri tidak pernah bergerak sendiri. Mereka bertempur dalam formasi gabungan, bersinergi erat dengan infanteri, artileri, dan unsur pendukung lainnya. Formasi umum, tank Leopard dan Harimau memimpin di garis depan, menjadi palu godam yang menghancurkan pertahanan musuh. Panser Anoa bergerak di belakang, membawa pasukan infanteri siap turun dan mengamankan titik-titik strategis. Kendaraan tempur Badak menempati posisi tembakan dukungan, memberikan tekanan dari kejauhan dengan meriam kaliber 90 mm, UAV, dan drone pengintai berputar di atas langit, memindai pergerakan musuh dan menyuplai data real-time ke pusat komando. Formasi ini bukan sekadar barisan kendaraan. Ini adalah sistem tempur yang hidup, bergerak cepat, memukul keras, dan membaca pertempuran sebelum musuh bisa bereaksi. Setiap unit tahu perannya. Ketika tank membuka jalur, infanteri langsung menyusup. Saat ancaman muncul dari balik bukit, artileri langsung memberi respons. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Beginilah cara TNI AD menghadapi ancaman. Bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan koordinasi yang presisi. Musuh dibuat kewalahan, bahkan sebelum sempat mengangkat senjata. Setiap tahun, kavaleri TNI AD menggelar latihan besar seperti latihan antar kecabangan dan Garuda Shield bersama negara-negara sahabat. Mereka berlatih di segala medan, dari rawa Kalimantan, padang pasir Lombok, hingga dataran tinggi di Papua. Kavaleri tak hanya dituntut cepat dan kuat, tapi juga mampu beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Dalam simulasi perang modern, mereka menggabungkan kekuatan tempur darat dengan dukungan udara dan teknologi pengintaian mutakhir. Latihan ini bukan sekadar rutinitas.
Ini adalah bentuk nyata komitmen Indonesia menjaga kedaulatan dari Sabang hingga Merauke. Kavaleri menjadi garda depan, siap menembus garis musuh dan mendukung infanteri dalam berbagai skenario operasi. Dan saat alarm perang dibunyikan, mereka tak perlu menyesuaikan diri. Karena mereka sudah terbiasa dengan kerasnya medan pertempuran. Dengan kekuatan kendaraan tempur yang terus berkembang, kavaleri TNI AD bukan hanya tameng pertahanan. Dan saat alarm perang dibunyikan, mereka tak perlu menyesuaikan diri. Karena mereka sudah terbiasa dengan kerasnya medan pertempuran. Dengan kekuatan kendaraan tempur yang terus berkembang, kavaleri TNI AD bukan hanya tameng pertahanan, tapi juga tombak serangan untuk menjaga kedaulatan tanah air. Kavaleri bukan sekadar pasukan. Mereka adalah baja yang bergerak untuk Indonesia. Di balik raungan mesin baja ini, ada tekad prajurit-prajurit terbaik bangsa. Mereka bukan hanya pengendara tank, tapi penjaga garis depan Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus ikuti update teknologi militer Indonesia terbaru. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.